Halo sahabat, berjumpa lagi bersama kita pada akun Ngomong Kemone. Kali ini kita akan meneruskan kembali soal pentingnya menabung ya. Kemarin kita sudah membahas ya kenapa pentingnya menabung. Yang pertama yaitu adalah untuk dana darurat ya, untuk masa depan ya, untuk terhindar dari hutang dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini kita tiba pada tips mulai menabung ya. Tips mulai menabung atau langkah-langkah untuk kita mulai menabung ya. Dalam menabung sendiri kita juga harus mempunyai langkah-langkah ya sahabat-sahabat ya. Kalau tidak ya, sulit sekali kita melakukan yang namanya menabung karena godaan untuk belanja ya, keperluan yang sebenarnya bisa dikatakan belum perlu, tapi karena kita belum punya konsep ya, belum punya langkah-langkah, belum punya tujuan juga, belum punya keinginan untuk menabung, akhirnya kita menganggap kita tidak bisa menabung sama sekali. Padahal mungkin bisa sahabat ya, padahal mungkin bisa. Tapi karena kita tidak punya konsep, kita juga tidak punya keinginan untuk ke arah sana, kita juga tidak punya langkah-langkah, akhirnya kita menganggap kita tidak bisa menabung karena alasan misalnya penghasilan kita terlalu kecil ya. Padahal masih bisa ya, padahal walaupun penghasilan kecil kita juga masih bisa untuk menabung ya, walaupun sedikit ya nggak apa-apa ya, yang penting dimulai dulu ya. Segala sesuatu itu memang harus dimulai dulu ya sahabat ya, harus dimulai dulu. Kalau tidak pernah dimulai, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi ya. Begitupun dengan menabung ya, sekalipun gaji Anda besar ya sahabat, walaupun gaji Anda besar, kalau Anda tidak pernah mulai menabung, Anda tidak akan pernah bisa menabung ya. Untuk itulah kita pada hari ini untuk itulah hari ini kita akan membahas bagaimana tips-tips mulai menabung ya, atau langkah-langkah untuk kita mulai menabung. Untuk tips yang pertama yaitu adalah catat semua pemasukan dan pengeluaran kita ya. Jadi kita catat pemasukan dan pengeluaran kita ya, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Misalnya sahabat mempunyai pemasukan harian misalnya dari jualan, misalnya kan jualan online atau jualan keliling gerobak, misalnya kan jualan gorengan apa misalnya. Sahabat punya pemasukan harian, mungkin sahabat melakukan jualan mungkin setelah pulang kerja, misalnya kan pulang kerja sahabat terbiasa jualan keliling atau jualan online. Itu dicatat sahabat, berapapun pemasukan sahabat dicatat semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Misalnya sahabat juga punya penghasilan mingguan, misalnya sahabat juga mungkin sekali-sekali ya, misalnya yang di desa tinggalnya kan seperti saya ini, mungkin ada yang deres juga ya kan, deres. Nah dari hasil deres itu kan hasilnya ada yang mingguan kan, nah itu dicatat juga kan pemasukan mingguan dari deres. Misalnya sahabat, karena sahabat juga kerja di kantoran kan, jadi deresnya mungkin hanya sedikit kan, untuk sekedarnya saja. Sahabat penghasilan sahabat sekecil apapun sahabat, dan misalnya sahabat penghasilannya dari deres 200.000 misalnya per minggu, karena sahabat memang deresnya sedikit kan, jadi ada penghasilan 200.000 per minggu masuk setiap minggu kan. Sahabat catat. Begitu juga dengan pemasukan bulanan sahabat ya, bisa sahabat kerja di kantor ya, atau kerja di sekolahan, atau kerja di perusahaan benefit misalnya kan. Sahabat catat juga ya pemasukan harian, pemasukan mingguan, pemasukan bulanan, pokoknya semuanya dicatat ya, semuanya dicatat. Setelah pemasukan kita catat, kita juga harus mencatat semua pengeluaran. Untuk mencatat semua pengeluaran ini, maka dari itu seperti yang saya sampaikan kemarin itu ya, perlu sekali yang namanya kita tuh menggunakan tunai dalam belanja keseharian kita ya, agar kita tahu berapa sebenarnya pengeluaran kita per minggu atau per bulannya. Dengan kita menggunakan tunai, kita akan lebih sadar bahwa kemarin saya megang uang 10.000 misalnya untuk beli mie apa misalnya mie instan misalnya. Untuk mie instan misalnya 4 bungkus mie instan harganya 10.000. Dicatat. Itu lebih sadar sahabat kalau kita menggunakan uang tunai. Berbeda dengan kita menggunakan uang digital ya. Itu terkadang kita lupa sahabat untuk mencatat itu ya. Karena kita menganggap itu cuma 10.000, cuma 1.000, cuma 100.000. Padahal sebenarnya dari 10.000 kalau 10 kali 10 sudah 100.000 ya sahabat ya. Maka dari itu
kita harus benar-benar teliti sahabat ya, mencatat semua pengeluaran kita ya. Selanjutnya sahabatnya gunakan metode 50 30 20 ya. Nah, ini penting sekali. Maksudnya apa sahabat? Metode 50 30 20. Artinya ya, 50% kita sisihkan untuk kebutuhan ya. Untuk kebutuhan kita keseharian, untuk beli beras, untuk pendidikan anak ya, untuk bayar listrik, untuk beli pulsa, itu masuk ke kategori kebutuhan ya, kebutuhan pokok kita yang nggak boleh diganggu gugat kan, karena itu wajib sekali ya untuk kita persiapkan ya. Itu 50% dapat kita siapkan 50%. Nah, untuk 30% ya, untuk 30% ya kita fokus ke misalnya sahabat punya keinginan, misalnya sahabat punya keinginan misalnya jalan-jalan sama kawan misalnya, sekali-sekali nggak apa-apa ya, atau sahabat punya keinginan nongkrong ya, nongkrong di warung kopi, atau sahabat juga punya keinginan ganti HP karena HP-nya mungkin menurut sahabat sudah tidak layak misalnya, sekali mungkin ya nggak apa-apa ya kan, kalau karena mampu ya, karena kita memang mampu. Tapi jangan sampai kita mengotak-atik keuangan yang lain. Pokoknya fokus saja dengan 30% itu saja. Habis 30% itu jangan lagi kita berpikir untuk ngambil bagian atau dari kelompok-kelompok uang yang kita bagi tadi. Jangan sampai kita mengambil budget yang sudah kita persiapkan untuk hal yang sebenarnya lebih penting daripada kita hanya sekedar sebuah keinginan ya. Nah, untuk 20% itu kepada tabungan sahabat. Jadi 20% kita tabung. Jadi pokoknya setiap saat itu 20% ditabung, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan. Syukur-syukur sahabat, keinginan ini bisa ditekan. Ditekan dari 30% menjadi 20% atau 10%. Jadi hasil dari tekanan ini atau dari potongan ini kita kalkulasikan ke tabungan. Jadi tabungannya bisa banyak ya kan. Jadi tujuan kita cepat tercapai gitu ya sahabat ya. Nah, kemudian untuk yang tips yang ketiga yaitu sisihkan tabungan terlebih dahulu ya. Untuk tips yang ketiga yaitu sisihkan tabungan terlebih dahulu baru dibelanjakan ya. Jadi kita sudah sepakat ya, kita ingin menyisihkan uang 30% atau 20% untuk tabungan. Jadi langsung dipotong sahabat. Sahabat tadi punya pemasukan harian, punya pemasukan mingguan, punya pemasukan bulanan. Nah, 20% atau 30% langsung sahabat potong ya. Langsung sahabat tabungkan. Nah, setelah itu baru sahabat ke kebutuhan pokoknya. Dan pokok 50% dari 100% sahabat sisihkan untuk kebutuhan pokok. Sisanya baru sahabat terserah lah mau diapakan ya. Tapi enaknya sahabat ditekan saja sahabat keinginan itu, kita tekan. Jadi hasil dari potongan dari keinginan tadi, budget keinginan, kita fokuskan kepada tabungan untuk tambah tabungan gitu sahabat ya. Jadi gitu sahabat. Jadi yang tips yang ketiga, sisihkan dulu tabungan baru dibelanjakan. Itu tips yang ketiga ya. Sisihkan dulu tabungan baru dibelanjakan. Untuk tips yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah hindari belanja karena diskon ya sahabat ya. Sebisa mungkin kita harus menghindari belanja karena adanya diskon. Karena kalau kita tidak bisa ya kita akan boncos sahabat ya. Jangankan nabung ya, jangankan untuk sisi budget untuk menabung ya, menyisihkan budget untuk menabung ya, jangankan itu. Kebutuhan pokok saja mungkin ngos-ngosan sahabat karena kita tergoda diskon ya. Jadi jangan belanja karena diskon. Jangan belanja karena diskon, tapi fokuslah pada belanja karena kebutuhan. Belanja karena kemanfaatan. Kemanfaatan ini lebih kepada ini sahabat ya, misalnya mendatangkan misal pemasukan baru, misalnya sahabat beli HP, misalnya sahabat memang perlu ya HP. Sahabat sudah punya HP tapi sahabat ingin nambah lagi HP karena apa? Karena sahabat ingin jualan online misalnya. Jadi sahabat bisa pakai 2 HP jadi 2 akun ya kan. Jadi pemasukannya bisa optimal. Itu nggak apa-apa sahabat ya, nggak apa-apa kalau arahnya ke sana ya, kalau arahnya ke sana. Pokoknya jangan berpikir ini HP merek terbaru harganya diskon 70%. Jangan sahabat, jangan sampai kita tergoda karena diskon. Karena belum tentu nanti HP-nya walaupun murah, kata sahabat murah, ketika sahabat dapatkan HP-nya itu ternyata HP-nya itu kurang bermanfaat ya. Akibatnya HP-nya menjadi tidak ada gunanya sama sekali ya. Hanya untuk selfie, hanya untuk bikin video yang enggak jelas dan hanya untuk main game.
itu sudah kesalahan sahabat, sudah kesalahan. Itu artinya kita terjebak ya, terjebak dari yang namanya diskon tadi ya. Maka dari itu sahabatnya sebisa mungkin kita harus menghindari belanja karena diskon ya, sebisa mungkin. Jadi begitu ya sahabatnya. Kita sudah membahas mengenai tips ya, tips mengenai mulai menabung ya, bagaimana caranya kita mulai menabung atau langkah-langkah bagaimana caranya kita mulai menabung. Jadi begitu sahabatnya. Jadi ada 4 tips ya sahabatnya, ada 4 tips ya. Yang pertama apa tadi? Catat semua pemasukan dan pengeluaran kita ya. Yang kedua apa sahabat? Gunakan metode 50 20 30 ya. Yang ketiga apa sahabat? Yang ketiga sisihkan dulu tabungan baru belanjakan ya. Yang keempat atau yang terakhir apa sahabat? Jangan belanja karena diskon ya. Jadi ada 4 tips untuk kita mulai menabung ke sahabat. Semangat sahabat dalam menabungnya, buat sahabat-sahabat yang mulai menabung ya. Semangat, semoga cepat tercapai apa yang sahabat tuju atau apa yang sahabat impikan selama ini ya. Bagi sahabat-sahabat yang juga saat ini mulai menabung, silakan follow channel ini ya, follow channel ini untuk belajar tips keuangan lainnya. Oke sahabat, salam berapu, salam cuan.